Ya. Udah ya? Ya, Mau anjir kelihatan? udah cuk, udah, Udah, mau kelihatan, tenang aja udah nanti mau, tak. mau. Ya. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil game yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat sebuah game yang bernama Hunter Zone. Sebelum masuk ke dalam gamenya atau pemaparan gamenya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya selaku moderator. Nama saya Rahmat Rifal Ardani dengan NIM 2215091089. Kemudian ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Esa Megel Dayana dengan NIM 2215091103. Dengarkan saya. Perkenalkan nama saya Agusti Ngurah Arya Wirahadi Pranama Putra dengan NIM 2215091084. Baik, itu merupakan perkenalan singkat dari kami. Kami langsung saja masuk ke dalam pemaparan game yang telah kami buat. Masuk ke table of content terlebih dahulu. Jadi di sini kami memiliki tiga konten. Yang pertama yaitu introduction atau pengenalan, yang mana ini berisi mengenai storybook atau latar belakang dari game yang telah kami buat. Kemudian ada game planning atau rencana game yang telah kami buat. Kemudian teks yang kedua yaitu game development, yang mana berisi mengenai penjelasan class, object, constructor, static, variable, dan polymorphisms. Kemudian yang terakhir ada konten closing, yang mana berisi mengenai kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke konten yang pertama, yaitu introduction, berisi storybook, game planning, dan aset to be used yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang table of contents. Jadi yang pertama di sini kami akan mengenalkan game kami yang kami buat terlebih dahulu, yang bernama Hunter Shark, yang dimana ini merupakan sebuah game yang seru yang mengikuti petualangan seekor hiu pemburu dalam lautan yang penuh tantangan. Nah, di sini pemain mengendalikan sang hiu untuk berburu mangsa, bertahan hidup, dan menjadi predator utama. Namun, dalam perjalanan ini akan dihadapi dengan berbagai rintangan, yang pastinya bahaya, dengan grafis yang mendalam dan tantangan yang menegangkan. Nah, Hunter Shark ini menawarkan pengalaman petualangan laut yang mendebarkan dan penuh aksi. Untuk slide selanjutnya bisa di next. Untuk selanjutnya di sini ada game planning yang dalam perencanaan game kami ini yang pertama di sini kami dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini kami itu menentukan konsep dasar dari game ini yang akan kami kembangkan kemudian. Nah, ini termasuk dari alur cerita dan skenario permainan. Nah, kami juga melakukan riset dan mencari referensi kode dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa mekanisme permainan dapat dibuat sesuai rencana. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tahap penyusunan aset. Dalam aset yang dibutuhkan untuk pengembangan game yang disediakan melalui e-learning Uniksa, kami cukup mengunduh dari sana untuk melengkapi berbagai aset tambahan yang telah ditautkan dalam platform e-learning Uniksa. Untuk selanjutnya next, sini. Mohon maaf, bisa di sebelumnya. Ini kesalahan karena masih dalam tahap game planning. Aset yang digunakan. Yang pertama, the begin of the game. Itu background. Di sini kami menggunakan dua background. Background yang pertama yaitu ketika awal game atau di home screen, tampilan awal game. Yang kedua yaitu memasuki permainan. Background ini kami gunakan pada dua tahap ya, atau di level yang berbeda yaitu level 1 dan level 2. Bisa di next. Ada button-button yang kami gunakan yaitu start, credit, help, button berikut dan button sebelum, lalu ada button exit.
Yang pertama, yang start memulai digunakan untuk memulai petualangan permainan sebagai Hugh Hunter Sharp memasuki dunia permainan. Lalu button kredit mengarahkan pemain ke halaman kredit yang yang berisi latar belakang game serta pembuatan game ini. Lalu button help mengarahkan pemain ke halaman bantuan yang mana halaman tersebut berisi panduan serta penjelasan setiap aktor dalam game ini. Lalu ada tombol back memungkinkan pemain kembali ke menu atau layar sebelum memberikan kemudahan navigasi. Lalu ada button next. Button next memungkinkan pemain kembali ke menu atau layar selanjutnya, memberikan kemudahan navigasi. Lalu ada button exit berfungsi mengakhiri sesi permainan saat saat ini dan membawa pemain kembali ke menu utama. Bisa di next. Tadi sudah dijelaskan dan lalu ada notification yang dimana yang pertama game over. Notifikasi ini akan memunculkan ketika pemain kehabisan nyawa atau gagal menyelesaikan level, menandakan akhir permainan. Lalu ada state complete. Notifikasi ini akan muncul saat pemain mencapai target skor tertentu, menandakan kemenangan mereka dalam permainan ini. Lalu ada counter, menampilkan skor skor HP pemain saat ini, menjaga pemain tetap terinformasi mengenai statusnya. Lalu ada aktor-aktor yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan beberapa aset yang kami gunakan sebagai aktor ataupun hero utama serta hero pendukung lainnya. Yang pertama ada Shark, Small Fish, dan Medium Fish. Yang pertama, Shark. Ini kami gunakan sebagai karakter utama atau hero yang akan dikenalkan pemain dalam game Hunter Shark ini. Yang kedua, Small Fish, di mana ikan kecil ini akan kami gunakan sebagai santapan atau makanan dari hiu, yang mana jika hiu memangsa aktor ini, maka pemain akan mendapatkan 1 poin skor. Lalu ada medium fish, ikan sedang ini akan kami gunakan sebagai santapan atau makanan dari hiu tersebut, yang jika hiu memangsa aktor ini, maka pemain akan mendapatkan plus 2 poin. Jadi next. Di sini ada enemy. Yang pertama barrel, sim, simin, submarine, lalu ada torpedo, star, dan di mana barrel barrel ini akan kami gunakan sebagai rintangan yang mana jika pemain mengenai barrel ini akan mengurangi 1 nyawa dari pemain. Simin yang di mana akan kami gunakan sebagai rintangan yang mana jika pemain mengenai simin tersebut, maka akan mengurangi nyawa dari pemain. Lalu ada submarine yang dimana kami gunakan sebagai rintangan yang jika pemain mengenai simin tersebut, maka akan mengurangi 1 dan 2 skor pemain. Lalu ada torpedo. AC ini akan kami gunakan sebagai rintangan yang mana digunakan jika pemain mengenai simin tersebut, maka akan mengurangi satu nyawa dari pemain. Lalu ada bonus. Di sini kami juga menambahkan bonus dengan menggunakan aset yang sudah disediakan, yang mana bonus ini akan membantu pemain dalam menyelesaikan permainan. Dan yang terakhir ada star aktor aktor bintang laut ini akan memberikan satu nyawa kepada pemain jika pemain mengenainya. Sorry, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu
game development yang mana berisi kelas, objek, konstruktor, static variable, dan polymorphism. Nah, ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Sudah kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu class. Class ini adalah sebuah rancangan dasar yang mana berfungsi sebagai sebuah template atau untuk mendefinisikan atribut atau variabel dan perilaku atau metode yang akan dimiliki oleh objek-objek tersebut. Nah, di sini kami memiliki dua class yaitu world dan actor, yang mana world merupakan sebuah superclass yang memiliki superclass yang pertama yaitu level yang berisi level 1 dan level 2. Kemudian ada superclass kedua yaitu menu yang berisi credit screen, help screen, help screen 2, help screen 3, dan home screen. Kemudian ada superclass yang pertama yaitu aktor yang berisi superclass lain yaitu button, yang mana button juga berisi superclass lain yang berisi yaitu back, credit 1, exit, help 1, next, next 2 sama dengan dan start. Selanjutnya yaitu objek. Objek dalam game ini digambarkan seperti makhluk hidup ataupun benda mati yang memiliki identitas maupun fungsi atau kelakuannya masing-masing. Contohnya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan objek-objek lainnya. Nah, di sini kami menggunakan beberapa objek. Yang pertama yaitu button, yang mana memiliki superclass seperti back, credit, satu exit, help 1, next, dan lain-lain. Kemudian ada counter, ada efek yang memiliki superclass seperti blast dan potion. Kemudian ada superclass icon yang memiliki superclass lain seperti icon barrel, icon medium fish, dan lain-lain. Kemudian ada notification yang mana berisi icon seperti game over dan stack complete. Kemudian ada text yang berisi superclass seperti kata keyboard, kata barrel, dan lain-lainnya. Yang mana objek ini akan ditampilkan pada menu kredit. Kemudian selanjutnya ada class the fish yang mana memiliki superclass seperti the medium fish, fish 1, dan fish 2. Kemudian ada the small fish yang memiliki superclass fish 1 dan fish 2. Kemudian ada the ops. Kemudian ada the obstacle yang memiliki superclass barrel 1 dan the Xiaomi. Kemudian the Xiaomi memiliki superclass seperti Xiaomi 1 dan Xiaomi 2. Kemudian ada superclass the Softmin dan lain-lainnya sampai ke start. Kemudian selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor adalah sebuah metode khusus dalam suatu kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek yang dibuat pada kelas tersebut. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas dan dijalankan secara otomatis saat objek tersebut dibuat. Konstruktor digunakan untuk mengatur nilai awal atribut objek dan menyiapkan objek untuk digunakan. Di sini kami memiliki sebuah konstruktor untuk objek pada kelas home screen. Dapat dilihat di layar. Nah, selanjutnya ada static variable. Nah, static variable ini adalah sebuah variabel yang terkait dengan kelas, bukan dengan instance atau objek kelas tersebut. Variabel ini memiliki nilai yang bersifat global di antara semua instance dari kelas yang sama. Variabel ini atau static variable ini digunakan untuk menyimpan sebuah data yang bersifat umum di seluruh kelas dan digunakan oleh semua objek. Variabel statis dideklarasikan dengan kata kunci statis. Di sini kami memiliki dua statis, yaitu public statis yang pertama yaitu score, kemudian public statis yang kedua HP, dan selanjutnya public statis Benson atau yang digunakan untuk menyalakan musik di dalam game kami. Selanjutnya ada polymorphism. Nah, polymorphism ini merupakan sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada kemampuan objek dari berbagai kelas untuk merespon metode dengan nama yang sama. Contohnya seperti ini, kami memiliki polymorphism dengan superclass bernama the fish yang memiliki dua superclass. Yang pertama yaitu the medium fish dan the small fish, yang mana masing-masing superclass itu memiliki superclassnya masing-masing. Yang mana the medium fish memiliki dua superclass yaitu MV1 dan MV2. Kemudian ada the small fish yang memiliki superclass V1 dan V2. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang ketiga atau tab yang ketiga, closing atau penutupan, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya lagi. Bisa di next. Oke, untuk terakhir di sini kesimpulan dari game yang kami buat. Ini dalam usaha mengembangkan game Hunter Shark ini,
setiap dari perancangan hingga implementasi ini diatur dengan sistematis dan detail, dimulai dari penyusunan konsep cerita dan implementasi kode di GreenFood. Game ini dibuat agar dapat memberikan pengalaman petualangan yang menarik. Nah, setiap elemen baik antar muka maupun objek permainan ini didefinisikan dalam kelas-kelas yang spesifik yang memungkinkan pengelolaan dan interaksi antar objek dengan mudah. Nah, penggunaan variabel statistik untuk mengelola skor, nyawa, dan suara latar belakang ini memungkinkan adanya konsistensi dalam data pemain yang diakses oleh setiap level. Nah, selain itu, konsep polimorfisme ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas pada game, di mana setiap mode dapat menangani situasi serupa dengan aksi yang berbeda sesuai dengan level atau kondisi yang ditentukan. Dengan desain ini, Hunter Shark menjadi game yang mudah dikembangkan sehingga dapat di masa mendatang. Oke, next. Selanjutnya di sini di akhir ini saran untuk pengembangan ini agar lebih melanjut dari game Hunter Strike sendiri, ini beberapa saran yang dapat diimplementasikan. Nah, agar pengembangan bermain menjadi lebih menarik dan menantang, pertama, penambahan level dan tantangan baru di setiap tahap ini meningkatkan variasi permainan, yang dimana ini membuat permainan setiap tantangan untuk melanjutkan. Nah, selain itu, peningkatan grafik dan animasi. Nah, setiap efek air dan pergerakan air lebih realistis akan memberikan pengalaman yang visual yang mendalam. Nah, sistem peringkat berbasis poin juga dapat meningkatkan kompetisi dalam antar pemain, nah, terutama jika melengkapi leaderboard. Nah, untuk yang terakhir di sini, uji coba dengan pengguna, atau biasa dikenal dengan testing, yang dimana ini dapat dilakukan untuk mendapat umpan balik, yang dimana ini akan menjadi eh, menjadi menjadi saran-saran agar menjadi game yang dibuat ini akan menjadi lebih bagus. Nah, sekian dari penjelasan kesimpulan dan saran. Ini saya balikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video demo dari game yang telah kami buat. Baik, itu tadi merupakan demo atau hasil akhir game yang telah kami buat, yaitu game Hunter Shark. Jadi karena udah masuk ke hasil akhir game atau demo gamenya, ini merupakan hasil akhir juga dari presentasi kami. Nah, jika ada salah kata, kami mohon maaf, tapi tutup dengan pamit. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.